Halo Sobat Belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Rifki, RIFQI, yang akan menemani Sobat Belajar pada episode kali ini. Kita di sini akan berdiskusi bersama, belajar bersama mengenai materi populer UTBK, yaitu apa? Zat dan kalor. Kelihatannya di depan ya. Oke, jadi Sobat Belajar, seru banget. Kita akan seru banget nih belajar ini nih, karena ini ada beberapa soal-soal yang mungkin perlu ketelitian yang lebih ya, maka kita akan latih di sini soal belajar. Oke, siapkan dirimu ya, jangan kemana-mana. Siapkan alat tulis kamu, alat tulis jika kita perlu mencatat nanti, karena nanti ada poin-poin penting yang mungkin sobat belajar perlu mencatatnya. Jangan sampai kelewatan, catat yang penting ya. Oke, siap, semangat yuk. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Halo Sobat Belajar, yuk sekarang kita masuk ke materinya. Jadi kita akan bahasnya seperti apa. Kita akan bahas mengenai langsung dari soal-soal ya. Jadi Sobat Belajar bisa membayangkan bagaimana kita menangani suatu kasus. Kita mulai dari soal nomor 1. Di sini Sobat Belajar bisa lihat di depannya. Kita baca dulu. Di soal nomor 1 ini aku ada suatu kasus, kita baca. Di sini ada, ini kan materi kalor ya, jadi kita bermain dengan suhu tentunya. Nah, Sobat Belajar sudah tahu suhu itu ada derajat Celcius, Reaumur, sama Kelvin ya. Kita umumnya menggunakan yang derajat Celcius. Yuk, sekarang baca. Dalam sebuah bejana yang masanya diabaikan, jadi ada bejana, masanya kita abaikan ya, terdapat A gram air yang bersuhu 42 derajat Celcius ya. Yang garis bawahi ada A gram air, suhunya 42 derajat Celcius dicampur dengan B gram es. Suhunya 4 derajat Celcius. Minus 4 derajat Celcius. Setelah diaduk ternyata 50% es melebur. Ini aku garis bawahi kata yang penting, jika titik lebur es sekian, kalau jenis es sekian, kalau leburnya sekian, maka yang ditanya apa? Perbandingan massa A dan juga massa B. Perbandingannya berapa? Jadi yang ditanya soal ini MA banding MB. Itu berapa? Ya. Jadi bagaimana kita mencarinya? Kalau kita lihat dari grafik ya, mungkin kita akan mudah mengamati fenomena ini dengan grafik kali ya. Ini grafik arah pergerakan dari suhu kedua benda, di mana mula-mulanya untuk benda yang pertama yang A itu adalah air. Ya, di air di suhunya 42 derajat ya. Dimulai dari situ. Kemudian es, benda yang kedua adalah es minus 4 derajat Celcius. Oke, di sini tentu ketika sudah dicampur, air akan turun suhunya dan es akan naik suhunya. Tapi kapan? Saat setimbang? Itu yang menjadi pertanyaan. Saat titik setimbangnya, kita tahu bahwa di sini ada 50% es melebur. Hanya 50%, berarti masih ada es, sisa es yang lain yang belum melebur. Artinya ketika es sudah naik seluruhnya menjadi 0 derajat, dia perlu energi lagi ya, dia perlu kalor lagi untuk mengubah fasenya menjadi dari padat menjadi cair. Maka ini daerah lebur ya, ini lebur es ya. Nah, hanya 50%, berarti titik setimbang atau suhu setimbangnya adalah pada suhu 0 derajat. Nah, ini. Di fase ini ada 50 es yang sudah mencair menjadi air, tapi ada 50% es yang belum melebur, masih bentuk es dia. Oke? Bisa dibayangkan ya fenomenanya ya. Oke, sekarang kita bagaimana cara mencari perbandingan massanya? Nah, untuk kalor sebelumnya mungkin sudah ingat ya, masih ingat ya, bahwa kalor itu Q ya, adalah massa dikali kalor jenis ya, dikali dengan perubahan suhunya. MC delta T, Q macet ya, biasanya ada yang menghafalkan seperti itu. Q sama dengan M kali C kali delta T, massa, kalor jenis, dan juga perubahan suhunya. Nah, kita lihat di sini. Kalor jenis yang diketahui di sini adalah massanya gram. Jadi kita menggunakan M-nya bukan satuan SI, bukan kilogram, tapi kita gunakan gram ya. Karena kita coba hitung. Oke, karena di sini ada dua kondisi di mana air yang suhunya menurun dan juga es yang suhunya naik. Jadi ada dua kondisi di mana Q yang dilepaskan, Q lepas
sama dengan Q serap deh tulisnya. Q serap. Jadi ada yang dilepaskan dan diterima oleh S. Jadi air yang 42 derajat dia karena suhunya lebih tinggi, energinya lebih tinggi, dia akan memberikan energi sebagian energinya ke S ya. Jadi Q lepas. Yang Q lepas ini adalah air. Jadi kita tulis MC C delta T. Ini punya air semua. Sama dengan M C delta T, yang kanan ini punya S semua. Tulis E. Masa A, kita kasih tahu. Oh iya, Q yang diserap. Ada yang kurang di sini. Apa yang kurang? Nih, daerah lebur. Jadi ada satu lagi di sini adalah kalor lebur. Kalor lebur itu sama dengan koefisien lebur dikali dengan masanya. Masa dikali dengan koefisien leburnya. Jadi di sini ada massa S dikali dengan koefisien leburnya L. Massa A adalah ya A, ya di sini dikasih taunya A aja, dikali dengan koefisien kalor jenis S, kalor jenis airnya tadi mana? Enggak ya. Kalor jenis air itu 1 kalori per gram derajat Celcius. Jadi kali 1 dikali perubahan suhunya. Perubahan suhunya dari 42 menjadi 0. Jadi perubahan suhunya 42 kurang 0 ya. 42 sama dengan ME, massa S-nya itu adalah B, ditambah apa lagi? C. C itu kalor jenis S-nya, kalor jenis S-nya itu 0,5. Jadi kita tulis 0,5. Oh ya, ini belum kali. Ini dikali 0,5. Dikali perubahan suhunya. Perubahan suhunya dari minus 4 menjadi 0. Jadi 0 dikurang minus 4 jadi 0 tambah 4 ya. Jadi 4 ditambah massa S kali leburnya. Oke, massa S-nya berapa yang melebur? Hanya 50%. Jadi setengah. Jadi 0,5B ya. Hanya setengah yang melebur. Jadi 0,5B dikali kalor leburnya adalah 80. Ini aku lanjut pakai warna hijau ya. A kali 1 kali 42 jadi 42A. Oke, 42A. Kemudian sama dengan B kali 0,5 kali 4. Berarti 2B ditambah 0,5 kali B kali 80. 0,5 kali 80. 40 ya. 40B. Sekarang kita lihat 42A sama dengan 42B. Jadi A bagi B sama dengan 1 banding 1. Ya, kita dapat karena 42A sama dengan 42B, maka B-nya 1, ya. Ya. Jadi jawaban akhirnya perbandingan massa A dan B adalah 1 banding 1. Ini jawaban akhir kita ya. Jadi masanya sama. Kalau misalkan massa airnya 1 kg ya, massa S-nya juga 1 kg. Perbandingannya yang penting 1 banding 1 sama ya berarti ya. Oke, jadi seperti itu sobat belajar. Ini kita mengulas merefreshing kembali materi mengenai kalor ya. Jadi kalor itu ada M kali C kali delta T, itu kalor untuk suhu fase yang sama tapi suhunya naik atau turun. Kalau yang kedua ini adalah kalor yang dihasilkan dari kalor lebur. L ini ya, masa kali kalor jenis leburnya aja. Oke, jadi soal nomor 1 seperti itu. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Udah dicatat kan ya? Oke. Soal nomor 2 kita lihat di sini sobat belajar, perhatikan. Di sini ada 2 buah bola A dan B. Massa dan suhunya adalah 6 kali 10 pangkat minus 2 kg dan 20 derajat Celcius. Jadi untuk kalimat pertama ini mengatakan bahwa massa dan juga suhu dari bola A dan B itu sama ya. Oke. Kalimat berikutnya, kalau jenis bola A sekian, kalau jenis bola B sekian. Jadi kalau jenis A dan B beda. Jadi dia dua jenis yang berbeda. Misalkan satu aluminium, satunya besi gitu ya misalkan. Oke. Kalimat berikutnya, jika kedua bola dimasukkan ke dalam air hingga keduanya mempunyai suhu akhir 70 derajat Celcius, maka selisih kalor yang diserap oleh kedua bola tersebut adalah berapa? Oke, selisih. Jadi simulusnya ya, ada 2 bola, air gitu ya.
Ini air, kemudian ada 2 bola dimasukkan ke sini. Ini bola A, ini bola B. Suhu akhirnya sama 70 derajat Celcius. Jadi ini tanya selisih kalornya. Jadi ini sama karena dia tidak mengalami perubahan fase ya. Mungkin dia tetap bola. Jadi kita menggunakan persamaan kalor sama dengan massa kali mc delta T ya. I sama dengan mc delta T. Jadi ini punya masing-masing sendiri, punya perhitungannya untuk bola A dan bola B. Karena kita ingin mencari selisihnya. Jadi langsung aja ya. Daripada kita mencari satu-satu, langsung aja kita kurangin delta Q. Selisihnya misalnya Q A kurang Q B. Tahu bahwa Q A-nya itu adalah massa A kali koefisien kalor A dikali dengan delta T A dikurang dengan massa B dikali koefisien kalor B dikali dengan delta T B. Kenapa aku langsung kurang? Biar cepat aja ya. Oke, sekarang perhatikan di sini. Di sini dikatakan di kalimat pertama massa dan suhu awalnya sama. Oke, massa dan suhu awalnya sama. Kemudian suhu akhirnya juga sama. Jadi bisa kita sederhanakan di persamaan ini bahwa M dikali dengan delta T C A dikurang CB. Ya karena deltanya sama ya, perubahan suhunya sama, jadi kita gabungan saja. Jadi MA dan MB-nya sama, jadi seperti ini. Nah, ini matematika aja ya. Kemudian langsung kita hitung. Masanya adalah 6 kali 10 pangkat minus 2. Berarti 6 kali 10 pangkat minus 2 dikali perubahan suhunya dari 20 naik ke 70. Jadi 70 kurang 20, jadi 50 ya. CA-nya, tadi CA-nya koefisien kalor A-nya ini ya 4,7. Nggak muat. 4,7 kali 10 pangkat 2 dikurang 2,3 kali 10 pangkat 2. 2,3 kali 10 pangkat 2. Oke. Kemudian terakhir 6 kali 10 kali 50 berarti 6 kali 10 pangkat minus 2 dikali 50 dikali 2,4 kali 10 pangkat 2 ya. Oke, ini matematika aku ya aja. 10 pangkat 2 ketemu sama 10 pangkat minus 2 habis. Sekarang kita langsung hitung jawaban akhirnya. 6 kali 5 300 kali 2,4 72. Jadi selisih energi yang diterima adalah 722 joule ya. Langsung dapat. Jadi mungkin akan lebih mudah seperti ini ketimbang kalau sobat belajar menghitung cari satu-satu kalor yang diterima. Tapi benar aja, boleh aja senyamannya sobat belajar mengerjakannya seperti apa. Bisa aja kalau caranya kita nyari dulu QA-nya berapa, kita cari dulu QA-nya berapa. Nanti kita udah dapet, kita baru dapat QB-nya berapa, nanti langsung dikurangin juga nggak apa-apa, jawabannya akan sama. Oke, jalannya ada banyak jalan ya, nggak harus kayak cara aku kayak gini. Nanti senyamannya sobat belajar aja kalau lagi latihan lebih enaknya seperti apa ya. Oke, ini soal nomor 2. Sekarang kita lanjut yuk ke soal berikutnya, soal nomor 3. Oke, masih terkait dengan kalor, tetapi kita sudah lebih maju lagi materinya di sini. Ya ini sudah familiar sekali ya. Jadi ini adalah sub materi mengenai perpindahan kalor. Kita baca dulu soalnya. 2 batang P dan Q dengan ukuran yang sama diletakkan seperti pada gambar. P dan Q-nya sama ya. Jika koefisien konduksi termal P adalah 2 kali koefisien termal Q. Jadi ya itu ya. Maka suhu pada bidang batas P dan Q adalah apa? Ini materi dari perpindahan kalor. Kita tahu bahwa perpindahan kalor itu ada 3 macam ya. Pertama konduksi, itu perbedaan kalor dari benda padat ke benda padat. Kemudian yang kedua adalah konveksi, dari benda cair ya, dari cair ke cair. Kemudian yang ketiga adalah radiasi. Itu radiasi adalah perbedaan kalor tanpa memerlukan medium perambatan. Contohnya radiasi matahari ya, panas matahari sampai ke bumi walaupun terbentang oleh ruang yang vakum, dia masih tetap sampai, itu radiasi.
Di materi yang nomor 3 ini adalah membahas mengenai konduksi, perbedaan kalor melalui konduksi. Jadi aku tuliskan dulu persamaannya. Kalau sobat belajar masih ingat, P ini adalah laju perpindahan, laju kalor ya, satuannya joule per second. P sama dengan Q per waktu. Ya, kita tahu Q itu ada kalor itu satunya joule, per T itu adalah waktu ya, Q per T, joule per second. Kalau kita bisa ekspansi lagi, di mana P ini sama dengan K dikali dengan luas dikali dengan delta T per L. K ini adalah konduktivitas termal. Konduktivitas termal dari material tertentu. Jadi kalau materialnya berbeda, satu aluminium, satu timah, satu aluminium, satu tembaga, atau yang besi atau baja itu mempunyai konduktivitas termal yang berbeda-beda karena itu adalah identitas material tersebut ya. Jadi di sini diketahui bahwa konduktivitas termal P adalah 2 kali konduktivitas termal Q. Jadi Kp sama dengan 2K dari Q. Ya, tuh. Oke, sekarang bagaimana kita menghitung ini? Yang ditanya di sini adalah suhu pada bidang batas P dan Q. Yang ditanya ini, suhu pada di sini. Ini kan 90 derajat, yang ini 0 derajat. Yang di sini berapa ini? T sama dengan tanda tanya. Kita nggak tahu. Itu yang dicari. Itu yang diminta dari soal ini ya. Karena kita idenya seperti apa? Dan karena ini 2 material berbeda, karena 2 material berbeda, tetapi panas ini tetap melaju dengan kecepatannya sama. Jadi lajunya tetap sama. Jadi P dari laju kalor P sama dengan laju kalor Q. Kemudian K P kali A kali delta T dibagi dengan L sama dengan K Q kali A kali delta T per L. Oke. Kita lihat di sini. Di sini adalah di kalimat pertama di soal, P dan Q memiliki ukuran yang sama. Jadi bisa kita langsungkan A dengan A berarti ukurannya sama ya, luasnya sama. Langsung coret aja. Kemudian panjangnya juga sama karena ukurannya sama. Jadi coret. Dah. Jadi apa yang menyisakan di sini tinggal K sama delta T. Lanjut, Kp adalah 2KQ. Nih dari sini ya, dari kalimat yang kedua. Jadi aku langsung tulis 2KQ dikali delta T. Delta T-nya adalah 90. Karena kan dari sini 90, yang ini 0 ya. Jadi otomatis panasnya makin ke sini makin lebih rendah. Karena berpindah. Jadi 90 dikurang T gitu misalnya ya. Sama dengan KQ delta T-nya ini T dikurang 0. Ingat, delta T di sini harus positif karena kalor itu positif ya. Jadi maksudnya kalor itu nilainya positif. Jadi sobat aja perlu perhatikan untuk delta T-nya ini berbeda. Bukan awal dikurang akhir, tapi suhu yang tinggi dikurang yang rendah. Kita tahu bahwa untuk delta T yang di benda Q ini kan di sini 0 derajat ya. Panasnya bergerak dari kiri ke kanan, berarti yang T ini lebih tinggi suhunya daripada yang 0 derajat di sini. Jadi T kurang 0 ya. Kalau yang tadi 90 kurang T. Oke. Kemudian kita lihat sini KQ-nya sama, jadi kita coret aja. Lanjut, jadi 2 kali 90 berarti 180 ya. 180 dikurang 2T sama dengan T. Maka 3T sama dengan 180. T-nya berapa? 180 bagi 3. 60. Ya, betul. 60 derajat Celcius. Ini dia jawaban akhir kita. Jadi konduksi termal di perbatasan P dan Q ini sebesar 60 derajat Celcius. Itu dia sobat belajar. Mudah kan ya? Yang di sini menjadi kunci di sini adalah di yang ini yang pertama. Bahwa laju kalor itu sama walaupun untuk dua yang berbeda, dua
material yang berbeda. Oke? Dan sisanya ini matematika aja. Udah kan ya sobat belajar ya? Oke, aku yakin sobat belajar pasti bisa. Perbanyak latihan ya. Sekarang kita sudah lewatin 3 soal, karena kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal nomor 4 ini, apa yang kita punya di sini masih sama mengenai ini, cuma kita lihat kasusnya sama atau beda. Di sini ada ujung batang X, ada 2 material X dan Y. Di sini panjangnya 60 cm, yang kanan 30 cm ya. Jangan terkecoh sama, walaupun kalau digambar sama, tetapi panjangnya di sini diketahui berbeda ya. Oke, ujung batang X di sini dipertahankan 100 derajat Celcius, ini 100 derajat. Kemudian di suhu batang Y, suhunya dipertahankan 0 derajat. Oke. Itu kalimat pertama kita. Kemudian kalimat berikutnya, jika saat kesetimbangan termal dicapai suhu sambungannya X dan Y adalah 25 derajat. Berarti ini tengah-tengah ini 25 derajat nih. Maka perbandingan konduktivitas termal X dan Y adalah berapa? Ya, itu dia yang ditanya. Perbandingan termal yang X dan Y-nya. Kita tahu bahwa P coba tulis di tempat lain ya. 125. Oh, oke. Ini P, ini Q, ini X, ini Y, kemudian ini 100, ini 100 derajat, yang ini 25 derajat, yang ini 0 derajat. Oke, kemudian ini 60 cm, yang ini 30 cm. Intinya berapa konduktivitas termalnya. Oke, kita tahu bahwa P sama dengan Px sama dengan Py. Ya, konduktif laju kalor di X sama dengan laju kalor di Y. Kita tahu bahwa laju kalor itu adalah K dikali luas dikali perubahan suhu dibagi dengan panjangnya. Kemudian K dikali A kali delta T per L. Ini punya yang X, punya X, dan pasti ini punya X semua, yang ini punya Y. Oke. Kita lihat di sini apa yang bisa kita coret. Itu aku selalu cari dulu apa yang bisa dicoret biar mempermudah. Karena di batangnya disambung ya, jadi dia luasnya sama otomatis ya. Ini luasnya sama, jadi luas AX sama dengan luas AY, jadi kita coret saja karena sama ya. Nah, kita lanjut ke perhitungan berikutnya, Kx yang ditanya. Kx dikali dengan delta Tx. Delta Tx itu adalah suhu perubahan suhunya di batang X ya. Berarti 100 kurang 25. Oke, dibagi dengan panjangnya 60 cm ya. cm. Kenapa aku nggak ubah ke meter? Karena nanti di kanannya juga ada panjang, jadi sentimeternya bisa saling menghilangkan ya. Ini KY, perubahan suhu di batang Y adalah 25 dikurang 0. Harus positif ya. LY-nya 30. Oke, Kx dibagi dengan KY, perbandingan ya. Ini berarti 25 per 30, 25 per 30. Yang ini aku pindah, yang suku yang ini aku pindah ke kanan. Berarti 60-nya naik, dibagi dengan 100 kurang 25 berarti 75. Oke. 25 bagi 75, 3 ya. Jadi bawahnya 3, yang atasnya 60 bagi 30, jadi 2. Jadi perbandingannya 2 banding 3. 2 per 3 ya. Jadi biasanya pilihan optionnya kalau pilihan ganda lebih enaknya dilihatnya seperti ini, Kx dibanding dengan Ky
sama dengan 2/3. Jadi ini dia jawaban akhir kita. Gimana, menarik ya, gampang ya, mudah kan ya. Kuncinya di awal ini, ya ini laju suhunya sama ya. Ya sisanya matematika. Oke, gambarnya bisa diperhatikan, jadi detail. Yang perlu diperhatikan delta TY-nya ini harus positif ya, bagaimanapun juga. Jadi suhu yang lebih besar dikurang dengan suhu yang lebih rendah. Oke, itu soal nomor berapa tadi? Soal nomor 4 ya. Kita kembali. Oke, soal nomor 4 berarti kita dapat perbandingan konduktivitas termal logam X dan Y adalah 2/3. Dan kita lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 5. Kita baca di sini masih berhubungan dengan suhu dan kalor dan juga zat ya. Di sini ada sebuah bejana kaca, koefisien muai panjangnya sekian pada suhu 0 derajat. Terisi penuh dengan 150 cm kubik air. Air raksa ya. Di sini koefisien muai ruangnya air raksa sekian. Jika suhu bejana dan air raksa dinaikkan menjadi 40 derajat Celcius, maka volume air raksa yang tumpah dari bejana itu adalah berapa? Oke, jadi materi soal nomor 5 ini udah lebih maju lagi ya. Kalau tadi kan sebelumnya perbedaan kalor, sebelumnya lagi kan kalor aja. Itu sudah belajar kalor, perbedaan kalor. Yang ini adalah pemuaian dari zat, pemuaian akibat kalor ya. Jadi kita tahu bahwa jika suatu zat, suatu material, suatu benda dipanaskan, dia akan memuai. Kalau di benda padat kita tahu ada muai panjang, muai luas, dan juga muai volume. Itu gimana kita mencarinya. Kemudian kalau di yang air, yang cair, langsung dikasih tahu muai ruangnya. Jadi kita cari dulu satu-satu, ini biar lebih enak. Kita pertama mencari delta V. Oh ya, kasih tahu dulu persamaannya. Volume ya, volume akhir dikurang dengan volume mula-mula sama dengan volume akhir, ini volume mula-mula, yang ini volume akhir dikurang volume mula-mula, itu perbedaan sama dengan volume awal dikali dengan koefisien muai ruangnya dikali dengan delta T. Delta T itu perubahan suhunya, naiknya berapa, turunnya berapa. Oke, karena ini tahu V akhir dikurang dengan V mula-mula itu artinya apa? Ini delta V ya. Ya, mudah kan ya? Sekarang kita mencari delta V yang mana dulu? Yang raksanya dulu aja deh. Delta V raksa sama dengan volume raksa. Volume raksa mula-mula dikali dengan gamma dikali dengan delta T. Volume raksa tadi berapa? 150. Muai ruangnya adalah 1,8 kali 10 pangkat minus 4. Perubahan suhunya adalah 40 derajat. Dari 0 ke 40 berarti 40 kurang 0, 40 ya. 15 kali 4, 30, 60 kali 1,8. Berarti kita dapat 108 kali 10 pangkat minus 2. Ini 0-nya aku pindahin ke coret sini ya. Jadi 108 kali 10 pangkat minus 2 cm kubik. Kalau kita 10 pangkat minusnya kita masukin di sini, jadi 1,08 cm kubik. Oke, ini volume yang bertambahnya. Volume yang bertambah dari air raksa ini ketika dinaikkan 40 derajat sebesar 1,08 cm kubik. Oke, kita tahu ya bahwa kan dia memuai ya, berarti air raksa sudah kita hitung memuainya berapa. Sekarang kita menghitung bejana ini memuainya berapa. Untuk bejana ini delta V sama kayak gini, volume mula-mulanya dikali dengan koefisien muai ruang dikali dengan delta T. Ruang.
kita yang dikasih tahu di sini adalah koefisien muai panjang alfa ini. Ini adalah alfa. Oke, jadi koefisien muai panjang itu adalah alfa, koefisien muai luas adalah beta, kemudian koefisien muai ruang adalah gamma. Jadi yang panjang itu 1 dimensi, yang beta itu 2 dimensi, yang ruang itu 3 dimensi ya. Ada panjang, lebar kali tinggi. Tapi kita sini pakainya gamma. Bagaimana? Gamma ini akan nilainya sama dengan 3 alfa. Ya, jadi kalau kita pengen mencari gamma berarti tinggal alfa kali, jadi 3 alfa. Kalau beta adalah 2 alfa ya. Sobat aja sudah dicatat ya. Itu mungkin perlu. Oke, sekarang kita sudah tahu sama dengan volumenya. Volumenya sama-sama 150 ya. Dikali dengan 3 alfa berarti 3 dikali ini 9 kali 10 pangkat minus 6 dikali dengan perubahan suhunya. Perubahan suhunya sama-sama 40 ya. Oke. 15 kali 4 itu 60 kali 20, 3 kali 9 27. Jadi 60 dikali 27 dikali 10 pangkat minus 4. Ini 0 yang di 0 ini sama 0 ini udah aku masukin ke 10 pangkat minus 6 ya, jadi 10 pangkat minus 4. Ini berapa? 0, 2, 6, 1 kali 10 pangkat minus 4. Jadi 0,162 cm kubik. Nah, kita lihat di sini. Volume raksa 1,08 cm kubik yang memuai. Tapi volume bejananya cuma 0,1. Ini udah 1. Ini masih 0,1. Jadi otomatis air raksanya ada yang tumpah ya. Jadi pemuaian benda cair itu lebih cepat memuai ketimbang benda yang padat. Jadi untuk volume yang tumpah, volume tumpah berarti ya kita langsung aja dikurang aja 1,08 dikurang dengan 0,162. Ini berarti 8190. Jadi volume yang tumpah adalah 0,918 cm kubik. Ini jawaban akhir kita. Ya sobat belajar ya. Mudah kan ya? Kita bisa mencari dulu satu-satu, mungkin lebih mudah kita cari satu-satu volume raksa yang bertambahnya berapa, kemudian volume dari bejananya itu yang bertambahnya berapa, kemudian kita kurangin aja. Mungkin itu cara yang lebih mudah ya. Aku tulisnya seperti ini ya. Oke, ini soal nomor 5 seperti itu. Ini materi terkait pemuaian ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Ada materi apa lagi? Masih terkait pemuaian. Sobat belajar bisa lihat di depan di soal nomor 6 ini. Oke. Jika pelat dipanaskan sehingga suhunya naik sebesar 40 derajat, maka luas logam menjadi berapa? Oke, jadi di nomor 6 ini ada pemuaian luas. Tadi kita mungkin sudah sempat singgung di soal nomor 5 ya. Tadi pemuaian panjang itu adalah alfa, pemuaian luas itu adalah beta, kemudian pemuaian ruang adalah gamma. Di sini kita yang dikasih tahu adalah muai panjang logam, berarti alfanya. Jadi karena di sini kita bermainnya di 2 dimensi atau alias luas, jadi kita perlu betanya. Berarti beta sama dengan 2 alfa ya. Oke, clear. Sekarang yang ditanya adalah luas logam menjadi berapa? Oke. Kita tahu tadi delta A sama dengan A dikurang A0 dengan A0 dikali dengan beta dikali dengan delta T. Berarti kita pengen tahu mencari luas akhirnya. Jadi kita pengen mencari A-nya aja ya. A akhir ya. Sama dengan A0 ditambah A0 kali beta dikali dengan delta T. A0 ya. Luas mula-mulanya berapa? Kita cari sendiri ya. Ada panjang sama lebar ya. Ini persegi panjang. Luas persegi panjang berapa? Panjang kali lebar. 25 kali 20, 25 kali 2, 5, 50 berarti 500.
ditambah 500 kali beta. Beta itu 2 dikali, ini aku terus di bawah, 2 dikali 17 kali 10 pangkat minus 6 dikali perubahan suhunya. Jika pelat dipanaskan sehingga suhunya naik sebesar 40 derajat, berarti delta T-nya 40 ya, langsung ya. Entah dia dari 50 ke 90, entah itu dari 30 ke 70, yang penting naiknya 40 derajat. Langsung delta T-nya langsung aja kita tulis 40 derajat ya. Ini sama dengan 500 ditambah kita ngitungnya 2 kali 17 34, 5 kali 4 20 dikali 34, ini 0, jadi 10 pangkat minus 3. Ini hitungan matematikanya aja ya. Aku ini soal nomor 6 aku dapatnya 20 kali 34 680 dikali 10 pangkat minus 3. Berarti 500 tambah 680 kali 10 pangkat minus 3. Minus 3-nya aku masukin ke 680, jadi 1, 2, 3. Jadi 0,68. Jadi volume akhir lagi. Luas akhir ketika logam ini sudah kita panaskan menjadi 500,68 cm persegi. Ini jawaban akhir kita ya. 500,68 cm persegi. Ya, volumenya tidak naik luasnya tidak naik banyak ya. Ordernya 0,68, jadi ya. Jadi kalau sobat belajar menaikkan suatu pelat, misalkan nih papan ini atau HP sobat belajar ketika panas, tidak terlalu berubah bentuknya ya, karena yang naik cuma sekitar 0,68. Jadi kecil ya. Jadi tidak perlu khawatir ketika sobat belajar melihat sudah belajar ini ya. Kemudian nanti materi kita kalau panas dia bertambah panjangnya, jangan khawatir. Oke, ini soal nomor 6. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 7 ya. Kita masih ada soal lagi. Kita lihat di sini soal nomor 7. Yuk kita bacakan. Oke. Soal nomor 7 ini kita punya potongan aluminium. Potongan aluminium ini bermassa 200 gram dengan suhu 20 derajat Celcius. Dimasukkan ke dalam bejana air yang bermassa 100 gram dan juga suhunya 80 derajat Celcius. Jika diketahui kalor jenis aluminiumnya 0,02, maka suhu akhir aluminium mendekati berapa? Oke, jadi aku coba simulasi gambarkan dulu. Jadi sekarang ada aluminium, potongan aluminium ya, misalnya ini aluminium gitu ya, masukin ke air. Oke, potongan aluminium ini bermassa 200 gram, suhunya 20 derajat ya, kemudian dimasukkan ke dalam bejana air. Bejana air ini airnya suhunya 80 derajat Celcius. Oke, jika diketahui kalor jenis aluminium sekian, kalau jenis airnya sekian, maka suhu akhir aluminiumnya mendekati berapa? Yang ditanya T setimbang suhu akhir dari aluminiumnya. Oke, jadi gimana ide kita? Kita tahu bahwa kalor adalah Q sama dengan Q lepas dengan Q yang diterima. Q yang diterima. Yang melepaskan kalor itu siapa? Air ya, karena air suhunya lebih besar. Yang menerima kalor itu adalah aluminium ya, karena aluminium suhunya lebih rendah. Q lepas, mana Q lepas? Berarti kita M kali C kali delta T, M air kali C air dikali delta T air sama dengan massa AL dikali dengan CAL kali delta T AL ya. Itu warna berbeda. Massa airnya berapa di sini? Massa airnya 100 gram. Jadi massa airnya
Langsung aja aku tulis 100 gram ya di sini ya. Kali dengan C air. Oke, karena kita menggunakan kalor jenisnya adalah 1 kalori per gram centimeter per gram derajat Celcius, maka masanya tetap gram ya satuannya. C air adalah 1 dikali dengan delta T air, delta T-nya berarti dari 80 ya, berarti 80 dikurang T setimbang, itu T setimbang ya. Kemudian sama dengan, yang sama dengannya aku tulis pakai warna berbeda, sama dengan ini yang kanan ya, masanya 200 dikali dengan koefisien kalor jenisnya aluminium 0,22 ya, 0,22 dikali suhu setimbangnya, berarti TS dikurang 20 karena suhu akhirnya pasti lebih tinggi ya. Oke. 100 dikali 1 kali 80 berarti 8000 dikurang 100 TS sama dengan 200 kali 0,22 berarti 44 TS dikurang 44 kali 20 880. TS aku pindah ke kiri semua yang ada TS. Ini aku tulis pakai warna ini aja. 144 TS itu temperatur setimbang ya. Disama dengan 8000 tambah berarti 8880 suhu setimbang TS sama dengan 880 dibagi dengan 144. Kalau sobat belajar hitung bagi-bagi kira-kira 61,667. Jadi temperatur akhirnya TS sama dengan 61,67 derajat Celcius. Jadi itu suhu akhir dari soal nomor 7 kita ya sobat belajar ya. Mudah sekali kan ya. Yang menjadi kunci di sini adalah delta T. Delta T itu perubahan dari temperaturnya dari positif harus positif ya. Jadi suhu yang lebih tinggi dikurang suhu yang lebih rendah. Oke. Jadi itu aja sobat belajar, kita sudah melewati 7 soal bersama. Semoga bermanfaat untuk sobat belajar di rumah, menambah persiapan, menambah ilmu sobat belajar untuk menghadapi ujian tulis berikutnya, apapun yang akan sobat belajar hadapi ya. Semoga bermanfaat. Aku senang sekali bisa menemani sobat belajar hingga saat ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama aku, Rifki. Semangat selalu, jaga kesehatan, karena belajar sekarang mudah. Ayo belajar. Bye-bye. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!